ketaatan kita kepada Rasul, nanti ketaatan kita kepada Allah juga gambaran dasar. Sekarang tanya dulu Gus, apa nangis? Yo dijawab dulu. Oh ini hatinya anak ini, hatinya halus dia. Dia hatinya halus. Saya sama papa mamanya pesan harus dijaga, dia hatinya halus. Anak ini latifahnya terbuka, latifatul kopi, latifatul ruhnya, enggak apa-apa. Dia halus, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa aqibatul muttaqin wa anfa'il. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah semuanya, juga ya terutama tamu kita ini, tidak melupakan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya kita bisa kumpul semua di sini, yang mana tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari suatu kebaikan. Dan juga tidak melupakan sholawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'ina wa tabi'in, juga para wali-wali yang pernah ada di tanah Jawa sini. Karena dengan kehadiran beliau di dunia ini senantiasa kita mendapatkan berkah hidayah inayah dan selalu terjaga iman kita terutama ini. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu YouTuber cilik. Nah, YouTuber cilik. Nah, namanya panggilannya Al. Nah, mungkin karena silaturahmi di sini ini khusus untuk ada sesuatu ganjalan dalam hidupnya, ingin bertanya kepada orang yang ahli, makanya orang-orang yang mengerti tentang hukum dan aturan. Makanya di sini disempatkan untuk bersilaturahmi kepada kita semua, baik yang ada di rumah pemirsa maupun yang di sini yang terutama. Nah begini, jadi dia berusaha untuk menjadi anak yang berbakti, yang kepingin mulia, yang kepingin bermanfaat untuk hidupnya dirinya sendiri maupun untuk orang tuanya. Makanya arek cilik iki yo ngono, nek wis dari kecil bibite iku kepengin apik insyaallah engko nek wis tuwane ngono kuwi insyaallah akan tertata sendiri karena dia menorehkan jalan hidupnya sesuai dengan angan-angannya. Biasanya begitu. Kalau dari kecil tidak punya keinginan dan angan-angan sing luar biasa, maka ya sebegitu-begitu aja Allah nanti akan mengabulkan. Ma asubaka indahu wa minallaha wa ma asubaku mindahu wa minafsika. Jadi kalau itu kebaikan ya dari manusianya sendiri mau berusaha, tapi kalau itu mau berusaha dan Allah selalu mengabulkan. Dan kalau keburukannya juga dari manusianya sendiri karena dia tidak mau berusaha. Nah begitu mata sahabat di lain alam mata sahabat. Jadi kalau kebaikan pun juga manusianya sendiri yang merasakan, demikian juga kebalikannya kalau keburukan manusianya sendiri yang merasakan. Nah, hal ini ingin bertanya ya, sedikit juga belajar sepuh.
Tadi belajar sepuh itu awak dhewe iku sing wis tua-tua begini ini juga yo mendengarkan karena apa? Nah, kita ini meskipun pertanyaannya sederhana tetapi karena kasepuan dari pemikiran kita ini dituntut untuk ngemong bocah-bocah, apalagi anak kecil yang punya keinginan luhur. Nah, kira-kira Al, rumahnya di mana ini Al? Di Ya wis gak usah komplit Al, wis ngono ae. Surabaya ya Al ya? ya Nah, santai. Nah, terus sekarang Al kelas berapa nih? kelas 5 mau naik kelas 6. Mau naik? Ya. Bulan apa naiknya? Nggak tahu, ya bener kelas 5, naik kelas 6, iya bener. Maunya begitu. Ini Al tujuan kan sudah ketemu sama Gus di sini. Nah, saat ketemu sama Gus gini, apa sih keinginannya Al itu sebetulnya? Ayo Gus dulu bertanya loh. Ayo, apa keinginannya? Mau bertanya? Ya. Ya, terus untuk apa nanti kalau sudah dijawab semua? Untuk diterapkan dalam kehidupannya Al, iya. Ya. Nah, iya sama papa mama ya di sini ya. Ya. Semuanya sama kakek juga komplit ya. Iya, itu tandanya apa? Al diperhatikan sama orang tua. Kalau Al sudah berguna, kebalikannya. Al harus berbakti sama orang Tua. wah itu juga Harus menyayangi ya? harus menyayangi, harus sayang, harus cinta kasih, karena orang hidup di dunia ini yang dibutuhkan cinta kasih dengan sesamanya begitu. Nah, kira-kira ini kalau sudah sampai sini Al mau tanya apa sama Gus? Kalau saya suka mengambil uang di dompetnya papa, gimana ya Gus? Iya. Kalau mengambil sesuatu barang apapun aja juga nggak uang tuh Al. Kalau tidak pamit sama orang tua, tidak izin, namanya mencuri. Maka mencuri itu diharamkan sama Allah. Tuhan kita ya kan, mencuri nggak boleh. Nah, akibat dampaknya mencuri nanti kalau sudah tua keseringan dia mencuri, akhirnya menumpuk dosa ke pahala. Dosa. Berdosa ya Iya, jadinya. berdosa. Kalau sudah berdosa jadinya akhirnya nanti masuk neraka. Kalau tidak berdosa masuk surga. Oh iya, pahala. Kalau tidak berdosa ya punya pahala. Kalau sudah punya pahala jangan masuk surga. Karena kan saya kan sering ngaji Nah, terus di rumahnya Budi Hari. hmm. Makanya aku mau dapat pahala. Oh iya, pahala terus kan, baik sama ibu, nurut orang tua baik, itu pahala terus, yang nggak kelihatan nabung pahala. Oh gitu ya. Iya, gitu. Terus apa lagi ya? Nah, jadi gini ya, mengambil sesuatu, biar enggak uang aja, ambil sesuatu yang bukan miliknya Al, apalagi itu di dalam rumah ya, kepunyaan orang tua ya, bukan kepunyaan Al. Nah, tanpa izin itu berdosa, dimarahin. Oh, sama jangan Allah. mencuri. Nggak boleh mencuri, mengambil sesuatu yang tidak ada izinnya itu nggak boleh mencuri. Itu dampaknya nanti Itu berdosa. Itu kayak maling. Wah, kayak maling. haram. Iya. Oh iya, betul. Mahal lah, wes. Ya. Pokoknya wes akarmu wes, enak wes. Kalau Pokoknya. terus kalau nggak boleh, nggak punya uang dong. Terus gimana? Nggak apa-apa kan? Iya, Bagus. makanya itu kan Gus bilang, kalau nggak punya uang, meminta sama orang tua. Oh, Nggak harus boleh minta. diam-diam. Kalau diam-diam ya itu kena mencuri. Kalau minta, mau dikasih sama orang tua atau tidak dikasih sama orang tua karena suatu sebab kan. Mungkin juga nggak dikasih karena memang sudah banyak menghabiskan uang dari seharian. Nah, bisa juga ditunda. Nah, kalau sudah kita meminta, pastilah nggak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya itu nggak punya duit. Selalu anaknya pengen Jadi punya kita duit. harus izin orang tua untuk Betul, itu uang betul. Ya, kan apapun. berharga untuk membeli apa yang keinginannya. Iya, inginnya apa sih kalau kalau punya duit? Hah? Inginnya beli apa saat sekarang ini? Semua. Oh, semua. Bisa Ayo, rumah mobil, Bapak rumah, rumah yang besar. Oh, rumah yang besar, rumah rumahan atau rumah beneran? Rumah beneran yang Oh, besar itu itu. bukan hanya Al sekarang ini.
Kalau rumah-rumahan mainan nggak apa-apa, bukan haknya Al, haknya bapak sebagai tanggung jawab untuk menyenangkan anak dan istri. Ya gitu anaknya. Oh jangan melip-melip dong, nanti bingung bapaknya untuk beli rumah, bagaimana? Ya, beli mainan, beli peralatan sekolah, minta beli HP, handphone ke bapak itu yang bagus gitu, iPhone bang, itu nggak apa-apa. Gitu ya. Nah kita kan enak, jadi satu saat kita ngaji ini sama Al ini menjadi cah cilik ben rodok apa fresh pikiran. Oh dadi cah cilik gue yang ngrungokno ya wis dadi cah cilik kabeh wae, aku tak dadi guru SD. Ngono ora apa ora masalah ya. Ayo biar Gus. Gus iki anu apa namanya? Awet muda deh, ayo wes tanya apa lagi? Apa kalau Al kerja termasuk eksploitasi anak? Begini ya, kalau dipaksakan sama mama papa bekerja begitu itu termasuk eksploitasi. Tapi kalau itu senang Al dengan sendirinya sebagai sarana hobi, tidak termasuk eksploitasi. Karena Al senang menjalankan yang dimaksud eksploitasi itu dipaksa. Ayo pagi bangun tidur, ayo habis ini ambil koran, itu jualan koran, jualan kerupuk atau jualan apa, itu termasuk eksploitasi. Kasihan karena belum waktunya sang anak ini untuk bekerja, memikirkan sesuatu kebutuhan di dalam rumah. Nah ya, apalagi kebutuhannya sendiri. Jadi bukan termasuk eksploitasi karena sukanya begini kan sesuai hobi. Nggak termasuk eksploitasi. Iya benar. Tuh, kenapa Mas? Saya mau tanya lagi. Ya boleh. Terus saya cara berbakti kepada orang tua gimana ya Gus? Itu tadi menurut apa yang diperintahkan orang tua selagi itu benar. Itu terus enak kan, terus kemudian nggak nakal. Yang terutama nakal apa namanya, tingkah-tingkah nakal yang berlebih-lebihan, yang sekiranya diperintahkan sama orang tua itu nurut gitu aja sudah termasuk ranah berbakti untuk hal sekarang ini. Untuk selanjutnya kan naik pada tingkatan. Kalau Al remaja juga cara berbaktinya berbeda, kalau Al dewasa nanti cara berbaktinya beda, juga sudah tua nanti cara berbaktinya beda. Itu mengaji kehidupan nanti dalam hidup. Gitu ya. Ini anak aku muda tersentuh hatinya. Tapi ya? Gimana ya cara menjadi sukses? Oh, cara menjadi sukses. Oke. Al harus punya ideologi angan-angan. Ya. Angan-angan umpama pengen jadi dokter, pengen jadi pilot. Apa yang disukai Al yang jadi idolanya Al. Nah, di saat angan-angan itulah nanti yang terbaca sama Allah. Iya. Allah akan mengabulkan apa yang diangan-angankan orang itu, anak tersebut. Karena angan-angan, maka nanti akan dikabulkan. Seperti Gus dulu berangan-angan, aku besok kalau tua jadi orang yang berguna deh untuk yang lainnya. Ingin rasanya berguna untuk yang lain. Nah, akhirnya dikabulkan, begitu ya. Dikabulkan. Iya, sama Allah nanti akhirnya dikabulkan, gitu. Gus, kalau sama guru saya harus bagaimana ya? Taat. Seorang guru itu paling suka dan paling mencintai muridnya yang selalu taat, mengerjakan apa yang diperintahkan, menghindari apa yang dilarang. Ya termasuk para guru ini adalah apa namanya gambaran dari ketaatan kita kepada Rasul, nanti ketaatan kita kepada Allah juga gambaran dasar. Sekarang kalian dulu Gus, Al kenapa nangis? Ayo dijawab dulu. Oh ini hatinya anak ini, hatinya halus dia. Dia hatinya halus. Saya sama papa mamanya pesan harus dijaga, dia hatinya halus. Anak ini latifahnya terbuka, latifatul kopi, latifatul hurufnya, enggak apa-apa. Dia halus, enggak apa-apa. Kalau menangis begini, apa ada yang maksa? Enggak ya? Enggak ya? Enggak, halus di hatinya itu. Enggak apa-apa.
terus doa, Al harus banyak jadi orang yang berguna. Ini pakai ini, nih di sini. Nah, minum dulu. Minum dulu nih. Sama bus. Wah, ya minum dulu. Al terharu. Bagaimana? Minum lagi. Bagus kamu itu. Masih muda atau lalu apa? Al terharu. Apa-apa. Ini apa namanya, gampang tersentuh, lebih sensitif dibanding anak-anak pada umumnya. Aku yakin model anak seusia begini kalau dia mudah terharu, mudah hanyut, itu orang-orang yang dikaruniai Allah as-sabun muridun. Nah, muridun dia ingin belajar baik itu dari mulai nol, ingin belajar Saya terharu baik. sama orang tua saya. Iya, karena baik ya. Selalu memperhatikan Al, iya dong. Iya, harusnya Al bersyukur punya orang tua gitu. Banyak yang ditelantarkan loh seusia kamu, Al, orang tua. Nah, besok cara berbakti sama orang tua bagaimana? Nah, iya dong. Berbakti sama orang tua harus nurut, taat, tidak boleh membuat susah orang tua. Tuh, udah ada yang dipertanyakan lagi? Kalau ada teman yang jahil atau nakal, enaknya saya bikin mana ya? Anak kecil itu macam-macam. Ada yang nggak nakal, ada yang pendiam. Kalau kita kumpul sama orang pendiam, nggak nakal juga nggak usah dibahas karena memang seperti itu. Tapi kalau ada orang anak yang nakal, apa yang langkah yang harus diambil? Nggak boleh menggurui tapi menghindari dulu sementara. Tetap mereka itu diakui teman tapi dihindari. Nggak boleh dibalas dengan kenakalan. Nggak boleh dihindari, jauh-jauh dihindari. Terus kalau kita mau kumpul, selagi banyak teman kumpul boleh, jangan terus anak yang nakal Iya, kalau keluar. saya sama itu, kalau main itu saya takutnya itu kayak marahin gitu. Takut marahin doang gitu. Karena saya takut gitu. Oh, nggak bagus ya, terus bagaimana sikapnya? Dihindari, jangan dihindari. Iya, nggak usah didengerin. Nggak boleh banyak larut di situ ke dalam pergaulan. Nggak boleh banyak kalau bisa dinasihati jadi orang nggak boleh nakal dong. Iya, sambil belajar nasihati. Anak seusia kamu, ya. Al kan orang baik di sini. Harus jadi orang baik ya. Anak baik. Iya, anak baik, iya sih anak baik. Boleh ngomong gak ngerti sing di tepi sopo ya. Calon untuk jadi orang baik ya. Anak baik, iya. Makanya kenapa sampai terenyuh sama orang tua, karena orang tua perhatian betul sama. Harusnya Al bersyukur ya. Bersyukur, terima kasih Pak, terima kasih Mas. Dedek itu Dedek Al dengan baik gitu ya, nggak apa-apa Al. Ini juga untuk ngaji ini ada yang opa itu, ada opa-opa biar mereka juga berpikir nanti yang opa-opa bakal punya cucu, nanti yang ini akan punya anak, nggak tahu di mana-mana itu anaknya itu. Itu yang nggak apa-apa, belajar supaya nanti aku kalau punya anak biar seperti Al, biar berbakti sama orang tua, nanti akan akhirnya begitu. Iya. Ya. Nah sekarang apa yang dilakukan Al? Banyak beribadah. Ya, kalau disuruh selagi itu kebaikan oleh mama papa dijalankan. Iya. Harus itu ya. Betul, harus taat dengan orang tua. Iya, iya toh. Nah, maka kamu jadi anak yang berbudi mulia nanti ya, akan menjadi di dewasanya nanti akan menjadi orang yang punya budi mulia. Apa ini cucu ya? Cucu ikut tulisan ini, sini. Biar tahu nih. Nih. Sini ikut masuk.
Sini. Nggak apa-apa sini. Nah, biar ikut sekalian sini. Oh, kok diajak kemana? Oh, ya wes. Nggak apa-apa udah, dadah. Saya itu selalu menyayangi mama Wah, gitu. bagus itu ya. Sama papa juga sayang? Ya. Iya. Iya harus dong. Ini untuk contoh anak-anak kecil yang di luar sana. Oh, nggak boleh, ini. nggak peduli saya gitu, nggak boleh ya. Harus Maksudnya? peduli Oh gitu. iya, kalau belajar peduli terus karena tingkatan anak sekecil Al begini caranya peduli ya taat. Oh, harus taat. Taat caranya peduli. Nanti kalau sudah besar, Anda lagi wejangan-wejangan yang khusus. Oh, kalau disuruh itu harus melakukan Betul, itu. oh iya menjalankan. Nanti kan orang tua akan memenuhi kebutuhannya Al apa, nggak usah seperti tadi pertanyaan mencuri uang. Kalau nggak mencuri uang, kalau nggak punya duit, nanti pun juga akan dipenuhi kebutuhannya Al. Oh, gitu namanya. Itu ya mencuri. Iya itu mencuri kalau mengambil sesuatu tanpa izin orang tua. Iya toh. Ya. Jadi orang yang taat dulu dengan orang tua. Kemudian setelah itu kalau Al mengaji tentang kebaikan, Al-Quran juga mengaji apapun juga harus taat dengan sang guru dari orang tua dulu kemudian kepada sang guru. Oke. Ya. Nah, demikian ketaatan nanti kalau Al sudah dewasa, sudah berumah tangga, itu ditingkatkan ketaatannya. Orang tua selalu dimong dulu, kalau kecil kan Al dimong, diasuh. Nah, besok kalau sudah papanya sudah tua, mamanya sudah tua, kebalikannya Al juga tidak boleh sering-sering menyakiti, bukan sering, bahkan jangan menyakiti hati orang tua. Bagus Al. Hebat ya. Ya. Nah ini. Nah, kalau dia punya angan-angan di dalam pikirannya akan tercetak. Udah nggak ada lagi. Nih. Terus kenapa ya kalau papa itu boleh bekerja, sedangkan aku nggak boleh? Belum kenapa ada ya? kewajiban. Kewajibanmu harus ditanggung jawabi. Belum ada tanggung jawab dirimu untuk karena memang tugasnya orang tua itu mengasuh, mendidik anak, membesarkan. Kamu kan masih kecil, nanti dibesarkan dulu sama orang tua. Kemudian terakhir tugasnya apa dalam agama? Mengawinkan sang anak tersebut. Setelah sang anak nanti sudah dinikahkan, baru tugasnya kamu berjalan sendiri-sendiri. Nah, tugas ke orang tua ini hanya untuk menghormati dan berbakti. Dan begitu makanya nggak boleh bekerja, nggak boleh. Nah, ini tadi sama dengan tadi pertanyaan Almet, apakah pekerjaan sang anak itu termasuk eksploitasi? Bisa disebut eksploitasi kalau Al dipaksa. Bisa tidak termasuk eksploitasi kalau itu kesenangan Al sendiri, ya itu sebagai landasan hobi. Umpama ini masuk YouTube begini, YouTuber kan Al, ini bukan termasuk eksploitasi karena kesenangan, hobi. Iya. Ya. Nggak terpaksa. Ini termasuk suatu hal yang kebaikan. Jadi Oh, jadi iya. hal kebaikan gitu. Betul. Ya. Ya. Oke. Wes, ada lagi? Tidak ada. Tidak ada, wis habis ya. Diukur. Apa dulu kita sekecil Al ini pernah begini? Diukur. Karena ini potensi otak, alam bawah sadar manusia ini yang nanti akan dijalankan oleh Allah, yang akan mekanismenya itu dikabulkan sama Allah. Ini anak-anak yang mempunyai potensi limbic system, jadi otak kanannya dia jalan, alam bawah sadar. Kemana dia silaturahmi selalu ingin tahu suatu hal yang bermanfaat untuk dirinya, termasuk kebenaran. Nah, termasuk bagaimana caranya dia menyikapi hidup ini selagi bersama orang tua, termasuk bagaimana saya menjalankan kehidupan ini dengan baik. Nah, ini termasuk anak-anak sing soleh yang akan menjadi kedepannya itu dia orang yang bermanfaat nantinya. Nah, sama dulu Gus masih kecil gini juga banyak pertanyaan, cuman nggak ada settingan yang beginilah corongnya gitu kan. Nggak ada yang begini, selalu bertanya-tanya. Nggak umumnya dulu itu orang tua suka mengabaikan kita. Contohnya itu tadi apa namanya, kalau
kita sedang bertanya tentang sisi agama, kadang-kadang seorang tua tidak menjelaskan, ataukah memang orang tua nggak ngerti, ataukah memang orang tua itu malas menjawab. Nah, kadang-kadang kalau kita bertanya tentang sisi agama, sang orang tua kadang-kadang kebanyakan dari mereka-mereka yang tua-tua yang dulu-dulu ngomongnya kurung wayai. Nanti kan kalau besar dia tahu sendiri, akhirnya anak itu akan mencari jawaban terus, karena hidup ini cuma ada pertanyaan dan jawaban di dunia ini. Gitu, seperti Gus yang ngomong-ngomong kemarin. Gus senang hadirnya Al di rumah Gus ini, silaturahmi untuk menggugah masa-masa dulu kita masih kecil. Dulu kita masih kecil itu saja itu berpikir apa sih? Berpikir tentang apa? Nah, seperti halnya Al ini saat masih kecil ini sudah mau berpikir menyiapkan dirinya untuk bisa dewasa kok dia. Jadi kalau sudah dewasa, maunya bagaimana? Minum. Nah, santai. Nih tisunya. Hingga Al ini latifahnya hidup ya. Kalau dia bersinanggungan dengan orang tuanya, dia mudah menangis. Ini latifahnya hidup, nggak dibikin-bikin. Gejolak batinnya hidup. Makanya belajar kita dari mengingat-ingat dulu masa kecil, sekiranya bagaimana dulu orang tua kita juga pernah ngayomi pada masa dulu juga model zamannya juga berbeda-beda. Ya. Nah, Gus berdoa ke depan Al jadi orang baik, ke depan Al jadi orang berguna untuk bangsa, negara, dan untuk Al sendiri, untuk agama. Nah, Gus ini sudah tua, lama-lama juga penggantinya Gus pengganti ulama bisa pakai surban begini, pakai baju begini, udah cocok ulama kecil. Cocok ya? Cocok. Ya apa kan cocok sekali. Kamu masih kecil aja sudah berani bertanya-tanya, ingin jadi orang baik, kan menyiapkan diri Al sendiri untuk menjadi orang baik. Itu bagus itu, enggak banyak anak kecil yang begitu ya. Oh, enggak banyak ya? Enggak banyak ya, yang bilang sama aku sendiri kan siapa? Ya Al sendiri yang di sini. Kalau banyak kan bisa sampai sana. Iya tak? Nah, jadi Al jadi orang yang berguna untuk orang tua, jadi orang berguna untuk bangsanya, negara, agama, bahkan sama Al sendiri nantinya nanti itu berumah tangga. Iya kan? Iya. Amin, mudah-mudahan ya. Nah, begitu. Maka ini masih terus cara sehat. Tahu cara sehat? Ngomong-ngomong bidang-bidang santai ya. Kayak di kafe gitu. Oh, berdiskusi. Berdiskusi ya, ngomong santai. Nanti kalau nggak nyantai, Om Gus Gus ini nggak bisa merokok ya. Nggak apa-apa ya, ada kita sanginya ke sini kok. Nyantai rek. Apa masih terus aja nggak apa-apa. Dulu saya itu seusia Al, masih kecil SD begitu ya, sukanya beli wayang kulit, main dalang. Gue sih suka itu ke wayang kulit itu dalang. Kadang Arjuna yo tak lakono Lesmono. Wis pokoke isone tuku mong wayang berapa ini? 2 tok. Wadang Semar yo gawe irane-irane Arjuna kuwi wis enggak ada lagi. Arek diwalik-walik ngono kuwi ya dalang itu. Yang akhirnya sampai sekarang tahu deh cerita wayang, sejarah wayang yang sebenarnya apa itu. Al harus punya angen-angen. Makanya angen-angen kedepannya saya harus jadi apa ya? Digambar dulu sebelum hadir rumah, yang hadir sketsa gambar dulu. Ini tuh kalau mau bangun rumah kan gambar dulu, gambar kemudian punya uang, terus kemudian dibangun rumah, kemudian jadilah. Makanya sebelum hadir rumah, yang hadir sketsa gambar dulu. Sebelum masa depanmu yang kedepannya ini mau jadi baik ya, gambar yang baik-baik dulu, nggak boleh suudon, nggak boleh prasangka buruk, apa digambar dulu. Doakan orang tua untuk sementara ini, kamu mendoakan, didoakan orang tua supaya rezekinya lancar terus. Nanti dari rezekinya lancar ini bisa ngebantu Al, bisa membiayai Al sampai sekolah,
sekolah ke luar negeri, sekolah kitab, ke Al-Azhar, Mesir, siapa tahu, ya kan? Ya. Harus bisa hafal Quran. Waduh, siapa tahu ya. Kalau sudah bisa Makanya hafal, saya udah baca Al-Quran itu dilewati 2. oh begitu, hebat deh. Terus kamu itu hebat. Terus tinggal dikembangkan kehebatannya Al untuk ke arah masa depan. Nah, sekarang ini kalau ngaji apa? Nah, coba minta sama apa namanya Papa didatangkan guru ngaji supaya bisa mendidik Al hafal Al-Quran. Wah, bagus deh kalau sudah deh. Bagus kalau sudah itu. Karena memang kalau enggak diwarisi anak-anak dimulai dari kecil, sekecil Al begini tuh siapa nanti penerus kita? Bagus, calon ulama nanti deh Al itu. Gitu ya. Jadi Al harus ke depan terus, pengganti Gus nanti. Itu pengganti profesor. Makanya saya udah ngaji. Iya, bagus deh. Kalau ngaji hakikat yang baik nanti ke Gus. 5-10 tahun lagi sudah matang jiwanya, wah ditingkatkan pengetahuannya, kan begitu hingga akhirnya nanti Allah sayang dan cinta sama Al nanti. Betul, itu harus bisa menyayangi Rasulnya, mencintai Rasulnya kalau kita mau dicintai Allah. Gitu ya. Ya. Itu pesannya, oke? Ya. Oke, nah ini ada pesan dari Al supaya mungkin kalau ingin tahu kelanjutan cerita setelah dengan saya ini bisa ke channel YouTube Al-Fatra Marcel. Nah, monggo yang di rumah mungkin ya kepingin belajar dari, mungkin kalau ada bapak-bapaknya yang belajar ngaji di saya apa jadi jamaah, mungkin anak-anaknya juga bisa bergabung di Al-Fatra Marcel. Nah, juga nggak lupa apa minta komen, subscribe, dan like. Ya. Untuk Al-Fatra Marcel. Wah, pencet tanda lonceng katanya ini. Katanya Al ini. Dia hobi. Ya, masuk YouTube bukan termasuk eksploitasi ya, Al ya. Ya. Karena apa? Hobi ya, senang ya. Nggak ada yang maksa. Jadi kalau yang termasuk eksploitasi itu dipaksa. Oh, dipaksa. Dipaksa, yo kamu jualan koran sekarang, bangun. Wah, itu dipaksa eksploitasi. Waktunya sekolah ditahan, nggak boleh sekolah untuk jual sama mama papanya, untuk bekerja. Nah, itu namanya eksploitasi. Oh, jualan koran. Enggak cuma itu, seluruh pekerjaan apa yang menghasilkan uang namanya, kalau itu paksaan orang tua kan namanya bekerja. Iya, sama aja kalau paksaan sang anak ini tidak longgar di hatinya, makanya itu eksploitasi. Kalau seperti banyak ya yang banyak, bekerja. Banyak, makanya ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang supaya nanti dilindungi negara. Gitu. Kalau seperti Al begini enggak, hobi, senang. Kan gitu ya, enggak termasuk eksploitasi. Yang dieksploitasi itu yang terpaksa, yang dipaksa. Oh, yang dipaksa gitu ya? Iya, yang dipaksa itu. Oke, Al? Ya. Nanti di channelnya Al-Fatra Marcel ada kelanjutan dari kita yang di sini. Di sini Al cuman silaturahmi, kebetulan dari silaturahmi ini bisa dikembangkan, bisa ditularkan untuk pemirsa yang di rumah. Saya hanya untuk mencontohkan, diperlihatkan kita sama Allah ada anak yang ingin jadi baik nanti ke depannya. Nah, contohnya ini sudah ada bibit, yang namanya bibit padi pasti dicari bibit-bibit yang unggul, bibit yang bisa tumbuh, bibit yang itu biasanya dari kecil sudah mempertontonkan kelebihannya. Nah, termasuk Al ini. Oke, sukses Al. Amin.